Kajian Sabtu Ba'da Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil. Ceramah dengan tema, Ramadan Bulan Introspeksi Diri dan Penyucian Jiwa oleh Ustadz Dadang Lesmana SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد. الإخوة عزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, satu-satunya zat yang telah memberikan banyak nikmat serta karunia. Allah yang telah memudahkan semua urusan kita, Allah yang melindungi kita dari segala keburukan, dan Allah jugalah yang memilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin untuk bangun di pagi hari, menaikkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan rangkaian kebaikan, rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah, kelak mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Allah muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajaran pengurus. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas semua kebaikan yang telah melayani jamaah, memberikan fasilitas, sarana dan prasarana. Siapapun yang berbuat baik untuk masjid ini, kita doakan semoga Allah berikan keberkahan di dunia dan akhirat, memudahkan semua urusan kebaikannya, dan apa yang diinfakkan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Wabil khusus, ya alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian, dan mohon maaf ya Pak Nanang, luka ini belum kering ya. Kemarin saya ada miskomunikasi dengan beliau, saya lupa, benar-benar lupa. Masya Allah ya, saya nggak tahu waktu itu udah masak juga enggak? Ada sarapan enggak waktu itu? Ada ya? Ada. Oh nggak ada, alhamdulillah waktu itu nggak ada ya. Masya Allah, hari ini ada sarapannya ya. Saya benar-benar ya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jamaah kemarin sempat menunggu, ya memang ya, qadarullah masyafa'al sudah terjadi, dan saya mohon maaf. Dan saya alhamdulillah bisa pagi ini bersilaturahim, dan ada guru saya Ustaz Faisal ya hafizahullah ta'ala taufiqil hayati, semoga Allah dengan keberkahan Ustaz bisa bersilaturahim lagi di pagi hari ini. Dan jamaah sekalian, pagi ini khusus ya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan memang ya Ramadan sudah di depan pintu ini bahasanya ya. Berkaitan dengan sekarang hari Sabtu ya, Sabtu depan itu Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Berarti memang Ramadan sudah sangat dekat, dan kalau di kalender Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 18 ya. Kalau Persis 19 kalau tidak salah. Kita menunggu pengumuman pemerintah nanti apakah di 18 atau 19. Namun yang pastinya adalah Ramadan sudah sangat dekat. Oleh karena itu yang jadi pertanyaan adalah apa yang kita persiapkan, karena sesungguhnya kesuksesan itu akan diraih bagi orang yang sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan jemaah sekalian,
kita tidak menemukan ya ada bahasa yang lebih tepat untuk Ramadan. Misalnya salah satu diantaranya Ramadan adalah puncak prestasi ibadah. Ya, bayangkan kalau gelar ini disematkan kepada Ramadan, memang sebagai Sayyidus Syuhur, Ramadan itu penghulunya para bulan, pemimpinnya para bulan, dan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang pernah Allah ciptakan. Maka pertanyaannya, di bulan terbaik ini kita bisa dapat apa? Di bulan terbaik ini apa yang akan kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan banyak kebaikan? Dan tentu apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan persiapan yang kita lakukan. Bahkan para salafus soleh, mereka mempersiapkan menyambut Ramadan itu sitat ashur, 6 bulan sebelumnya. Bahkan perkataan daripada Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan apa? Syahrul Rajab syahrul zara', bulan Rajab bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiz zara', bulan Sya'ban ada bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul isadiz zara', dan bulan Ramadan bulan panen. Jadi orang yang panen di bulan Ramadan itu karena dia sudah menanam di bulan Rajab, karena dia sudah menjaga, merawat, menyiram di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Ramadan. Kapan? Karena persiapannya. Ya, dia telah menyiapkan segala sesuatu dari bulan Rajab. Dan kita tahu Rajab adalah salah satu 4 bulan haram. Ya, di mana semua kebaikan dilipat gandakan. Maka momentum Rajab dijadikan kebangkitan. Momentum Rajab dijadikan sebagai titik awal menyambut Ramadan. Setelah Rajab menanam banyak kebaikan, maka di bulan Syaban ini kita rawat, kita jaga. Ya, jangan sampai lengah. Karena di bulan Syaban ini kata Nabi apa? Yaghfulun nasu anhu. Banyak orang-orang yang lalai di bulan Syaban. Maka kita diingatkan untuk terus istiqomah di bulan Syaban agar nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Ramadan. Bahkan Salamah bin Kahil, beliau ketika masuk di bulan Sya'ban, ya, aghlaqa hanawatahu. Salamah bin Kahil itu dulu seorang soleh. Beliau itu ketika masuk di bulan Sya'ban, aghlaqa hanawatahu, dia menutup tokonya. Masya Allah, bayangkan jamaah sekalian. Ya, nutup tokonya bukan karena nggak ada barang. Ya, nutup tokonya karena apa? Wa tafrugu li qiraatil Qur'an, menyibukkan dirinya membaca Al-Qur'an. Menyambut Ramadan. Jadi di bulan apa? Sya'ban. Bahkan disebutkan yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Dulu bulan Sya'ban itu disebut apa? Syahrul Qurra, bulan orang mulai ramai membaca Al-Qur'an. Jadi menyambut Ramadan itu kerasanya di bulan Sya'ban. Udah mulai itu terasa. Bahkan disebut dengan bulan apa? Orang mulai ramai membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah Ustaz, di sini juga mulai ramai di bulan Sya'ban. Ya, kemarin baca Yasin sampai 3 balik gitu ya, malam nisfu Sya'ban. Dan sayangnya itu hanya semalam doang gitu kan ya. Di beberapa tempat fenomena itu hanya semalam aja, penuh masjid musola. Setelah itu ya kosong lagi gitu kan ya. Ini harusnya dijaga terus sampai kapan? Sampai Ramadan. Dan puncaknya nanti bulan Ramadan. Maka kalau sudah sampai masuk bulan Ramadan, kita tinggal memanen. Banyak orang yang tumbang di Ramadan. Kenapa? Karena di saat orang memanen dia baru nanam. Makanya berapa banyak orang-orang yang di Ramadan bertahan 1, 2 hari, 3 hari, setelah itu selesai. Kita temukan masjid-masjid makin hari bertambah apa? Kemajuan. Maju apanya? Safnya maju. Dan itu setiap tahun. Iya, setiap tahun begitu. Iya, apa fenomenanya? Ada yang bilang, Ustaz, kalau di perumahan mah karena mudik Ustaz, jadi akhir Ramadan teh sepi. Pertanyaannya, mudik itu berarti pulang kampung. Pertanyaannya, di kampung makin semangat apa makin ambles ibadahnya? Nah, makin hilang udah. Harusnya kalau memang karena saya pulang kampung berarti di kampung harus lebih semangat. Tapi yang terjadi adalah enggak. Serasa lebaran lebih awal gitu ya. Padahal lebaran masih seminggu lagi, tapi ya karena udah pulang kampung ya sudah. Aura Ramadannya mulai hilang. Maka padahal kalau kita lihat ya, Ramadan itu kalau dibagi menjadi 3, depan, tengah, dan belakang, ya, ujungnya mana yang paling utama? Tentu ujungnya. Dan manusia itu dilihat apa? Ujungnya. Ya, manusia itu akan dinilai bagaimana dia menutup kehidupannya dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka jadikan momentum Ramadan sebagai momentum terbaik ya untuk kita mendapatkan banyak kebaikan. Nah, jemaah sekalian azani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita nyambut Ramadan tuh nggak bisa dadakan.
ya, Ramadan itu harus dengan persiapan yang terbaik. Maka Nabi yang mulia SAW ketika datang bulan Ramadan, ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, mengumumkan kepada para sahabat, memberikan kabar gembira. Apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabat? Qad ja'akum syahr Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ingat di zaman Nabi tidak seperti hari ini, Pak. Medsos bertebaran, orang tahu Ramadan, jangankan Ramadan, Lebaran aja udah diprediksi sama kita mah ya. Udah ketahuan, bahkan Idul Adha aja udah. Oh, sekarang mah zaman udah informasi terbuka. Dulu zaman Nabi menentukan satu Ramadan itu melihat hilal. Tidak seperti hari ini rame medsos kita bisa tahu. Jadi di zaman Nabi ketika saat itu datang bulan Ramadan, maka Nabi mengumumkan pada para sahabat, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Cuma sekalian, kalau dia dari redaksinya nih, ya qad ja'akum syahr Ramadan, syahrun barakun, iftarallahu alaikum siyamahu. Jadi kalimat ini adalah kalimat motivasi. Makanya kalau ditanya siapa motivator terbaik, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi sahabat untuk mengingatkan kehidupan akhirat. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat, syahrul mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kalian berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa taghullu fihi syayatin, dibelenggunya setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan itu, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang besar. Jadi jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan Ramadan ini, kesempatan kita untuk mendulang kebaikan begitu besar. Sarana mensucikan jiwa kita, ya, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan adalah jawabannya. Kenapa? Nabi yang mulia SAW memberikan kabar gini. Yang pertama, Allah membuka pintu-pintu surga. Para ulama ada dua pendapat berkaitan dengan dibukanya pintu surga. Yang pertama, pintu surga secara fisik terbuka. Yang kedua, yang dimasuk pintu surga terbuka itu apa? Amalan menuju surga terbuka lebar. Jamaah sekalian, kita tidak pernah menemukan ada bulan di mana orang membaca Al-Quran paling banyak kecuali di bulan Ramadan. Kita tidak pernah menemukan ada bulan orang paling rajin puasa kecuali di bulan Ramadan. Kita tidak menemukan ada orang yang rajin qiyamul lail kecuali di bulan Ramadan. Kita tidak pernah menemukan ada orang banyak dermawan kecuali di bulan Ramadan. Jadi amalan-amalan menuju surga terbuka lebar. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah sarana terbaik. Karena kita tidak melihat ada amalan yang paling banyak, paling mudah dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Sampai-sampai apa Nabi mengatakan, dibukanya pintu-pintu surga, berarti amalan menuju surga terbuka lebar. Masalahnya mau diambil apa enggak, kan begitu. Ketika kita tidak mau mengambil amalan-amalan menuju surga, maka berarti kita telah terhalang dari sesuatu yang mendapatkan kebaikan. Faqad hurim, ya, kita telah terhalangi. Ya, maka oleh karena itu jangan disia-siakan. Ramadan adalah jalan terbaik untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara amalan-amalan di bulan Ramadan, ya tadi ya, membaca Al-Qur'an kita bisa khatam sampai berkali-kali. Dan kita tidak temukan itu di bulan yang lain. Ya, bahkan ada amalan di bulan Ramadan yaitu salat qiyamul lail, ya. Qiyamul lail di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Ya, ini juga jangan dianggap sepele. Ya, bahkan Nabi yang mulia SAW, ya, beliau bersabda apa? Man qama ma imamihi hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dicatat baginya seperti orang yang salat sampai pagi. Insyaallah. Di Al-Muhajirin ini berapa rakaat tarawihnya, Pak? 23. Maka izin sekedar mengingatkan, ya. Kalau di Al-Muhajirin 23, maka ikut sampai selesai. Ya. Biasanya, Pak, biasanya ya saya mah
Saya belum pernah tarawih di sini soalnya. Di masjid yang 23 itu biasanya di pertengahan jalan ada sebagian jamaah yang sudah melipir pelan-pelan gitu ya. Itu terutama di rakaat yang ke-8. Nah, gitu ya. Mohon izin ya jamaah ya. Saya hanya menyampaikan ya. Saya nggak tahu jamaah yang 8 keluar itu atau sampai selesai gitu. Tapi saya sampaikan bahwa kata Nabi, man qama ma imami hatta yansharif. Siapa yang sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan bersama imam hatta yansharif sampai selesai. Berarti sampai selesai ini patokannya sampai sholat witir. Sampai selesai. Apa pahalanya? Kutiba lahu qiyamul lailatin. Dicatat baginya seperti orang yang sholat sampai pagi. Kutiba qiyamul lailatin itu artinya apa? Qiyamul lailah, semalam suntuk kita sholat sunnah. Ini bukan pahala yang kaleng-kaleng ini. Ya, amalannya luar biasa, ganjarannya luar biasa. Jadi Nabi memberikan kabar gembira, siapa yang bisa tarawih bersama imam sampai selesai, dicatat baginya seperti orang yang sholat sampai pagi. Cuma sayang tadi sebagian kaum muslimin tidak mengambil ini. Dengan punya dalil tadi, ya, Nabi tidak sholat malam lebih dari 11 rakaat gitu ya, sehingga ngambilnya berapa? 8. Ya, ada yang pakai dalil, ada yang nggak pakai dalil. Kenapa Pak? Keluar. Yang itu pada pulang, ya saya pulang. Ada begitu. Nah, itu nggak pakai dalil itu Pak. Yang lain pulang, dia ikut pulang. Nah, gitu ya. Jadi Pak, izin Pak, maafin saya dah, maafin mah ya. Jadi besok, nih tahun ini kalau bisa berubah, jangan pulang di tengah. Kalau Bapak kekeh dengan 8, kekeh dengan 11, maka silakan cari masjid yang sholat tarawihnya 11. Kenapa? Karena ikut sampai dengan imam sampai selesai. Saya bukan ngusir, bukan ini mah ya. Kalau kekeh, tahu kekeh enggak apa? Kekeh itu apa ya Pak kekeh ya? Ya begitu bahasanya idealis. Kekeh itu sudah pokoknya saya gitu. 11. Saya mah nggak mau lebih dari 11 misalnya. Maka saran saya cari masjid yang 11. Kalau kekeh, kalau idealis dengan 11 ya. Tapi kalau Bapak, saya mah fleksibel Ustaz, mangga mau 11 ikut, 23 ikut. Yang benar mana Ustaz? Ya 23 benar, 11 juga benar. Yang nggak benar ya nggak sholat. Ya jangan dibenturkan gitu maksudnya. Tapi saya menyarankan yang kekeh dengan 8, yang 11 ini, carilah masjid yang 11. Agar apa? Agar kita bisa tarawih bersama imam sampai selesai. Ya. Kenapa? Karena tadi udah 8 itu udah tengok, akhirnya pulang melipir, maju. Akhirnya tadi kemajuan sudah terlihat di rakaat yang ke-8. Padahal kalau dia mau bersabar aja sampai selesai, itu pahalanya seperti sholat sampai pagi. Bayangkan. Ya, di sini maaf, apakah pakai kayak gini Pak? Misalnya rakaat pertama al-hakumut, kul huwallahu ahad, wal asri, kulullah, gitu nggak? Iya kan? Gitu kan? Berarti sama. Artinya kalau mau sabar aja sampai selesai, nanti dia ketemu dengan surat terpendek sedunia. Wah, gitu. Surat apa? Hah? Itu kalau pulang 8 nggak dapat itu yang gitu tuh. Maksudnya sabar, nggak panjang ini enggak. Ya, bahkan di Masjidil Haram, ya alhamdulillah tahun lalu diberikan kesempatan untuk bisa tarawih di sana. Itu sama Pak, 23. Cuma 23-nya 2 shift. Jadi shift yang pertama itu setelah tarawih 10 rakaat, nanti jam setengah 1 mulai lagi 13 rakaat. Jadi totalnya berapa? 23. Ya, Al-Muhajirin kalau mau ngikutin Masjidil Haram boleh ya begitu ya. Silakan. Jadi setelah tarawih, setelah Isya 10 rakaat, nanti mulai lagi setengah 1 gitu ya. Kira-kira ada yang datang nggak itu setengah 1 ya? Tapi itu yang terjadi ya. Di sana 23 rakaat. Tapi kemarin saya baca di beberapa artikel Masjidil Haram besok 10 rakaat ya, berarti 10 rakaat tarawihnya mungkin witirnya 13. Dengan witirnya 13. Tapi wallahu alam ya, saya karena tidak tahu, tapi kemarin ada beberapa bacaan yang menunjukkan bahwa tahun ini menetapkan 13 rakaat. Ya artinya apa? Ya kita jangan tadi ya, masalah fikih ini jangan sempit. Fikih itu luas, yang sempit kadang-kadang dada kita untuk menerima perbedaan. Maksud saya 11 benar, 23 benar, iya. Tetapi kalau masjid itu 23, ikut sampai selesai. Ikut sampai selesai. Karena Nabi bilang hatta yang sorif, berapapun rokaatnya, jam berapapun selesainya, hatta yang sorif, sampai selesai. Dan alhamdulillah Pak,
Ya, saya gitu kalau di masjid berapa di sini? 11 Ustaz. 11. Berarti suratnya agak panjang kan begitu. Berapa di sini? 23. Oh, berarti surat yang umum tuh ya, dari At-Takasur sampai Tabat Yadah. Itu aja udah. Ya, artinya apa? Kesempatan ini jangan disia-siakan karena pahalanya apa? Ya, kutiba lahu qiyamul lailatin. Seperti orang sholat sampai pagi. Siapa di antara kita yang bisa sholat sampai pagi? Nggak ada. Dikasih 1 juta 2 juta nggak bisa kita sholat sampai pagi. Yang pertama apa? Fisik kita udah lemah. Yang kedua, kita mau baca surat apa lagi sampai pagi sholatnya, kan gitu ya. Hafalan kita terbatas. Kulhu udah, kuliah udah, apalagi ini kan gitu. Karena sholat sampai pagi itu masya Allah. Tapi kita bisa dapatkan itu di bulan Ramadan kalau kita bisa taraweh bersama imam sampai selesai. Ini kalau kita ambil jamaah sekalian, ya, dampak pada pensucian jiwa kita itu luar biasa. Ya, kok kita bisa sholat malam kok kita bisa sholat semalam suntuk, itu gimana? Dan itu di bulan Ramadan, sarana terbaik untuk mensucikan jiwa kita. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum rahimani wa jangan disia-siakan ya. Mudah-mudahan ya besok yang masih 11 keke dengan 8 udahlah lunak sedikit ya, ikut sampai selesai 23. Alhamdulillah Pak, saya mau 11 mau 23 nggak pernah pulang di tengah-tengah ya, karena saya jadi imam kan nggak bisa pulang di tengah-tengah ya. Bagaimana mau pulang saya? Ustaz mau kemana ya? Terusin nanti begitu ya. Iya, tapi fenomena di masyarakat ya tadi masih ada yang ke 8 pulang, tetap pulang, masya Allah. Bahkan saya pernah Pak di sholat traweh nih, kultum traweh, saya udah menggebu-gebu Pak. Pahalanya, wow, begitu 8 pulang. Kata saya percuma sampai serak-serak tadi kata saya gitu kan. Aduh, kata saya bener jamaah nih. Iya, maksudnya gimana cara meyakinkan itu? Ya, bahkan tadi imam membaca surat apa? Al-Munafikun itu. Penyesalan orang yang sudah meninggal itu apa? Masya Allah ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tunda kematian saya sebentar aja. Mau ngapain? Fa asadaqu wa akum minas sholihin. Saya mau bersedekah, saya mau jadi orang soleh. Saya mau beramal seperti orang-orang soleh. Bahkan di surat Al-Mu'min itu ayat 99 sampai 100 itu dikatakan salah satu penyesalan orang yang meninggal dunia apa? Qala rabbirji'un. Ya la'ali amalu sholihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Mau ngapain? Saya mau beramal yang dulu waktu dunia saya tinggalkan. Jadi amalan-amalan Ramadan yang dia tinggalkan itu dia akan menyesal dan dia minta kembali lagi ke dunia. Nggak lama ya, sebentar. Tadi ila ajalin qarib, sebentar aja, tunda kematian saya sebentar. Sama orang-orang yang meninggal dunia, dia pengen beramal yang dulu waktu dunia dia tinggalkan. Salah satu yang disesali adalah tadi tidak menuntaskan tarawih bersama imam sampai selesai. Ya Allah, nggak lama tuh sholat tarawih itu. Ya sebentar. Dan maaf jamaah, maaf, apa sih susahnya jadi jamaah? Kan enak jadi jamaah mah ya, modalnya cuma apa? Amin, udah gitu doang. Jamaah mah nggak mikirin surat apa habis ini yang dibaca ya, nggak mikirin rokaat keberapa. Kalau imam tuh bener Pak pusing, habis ini apa ya gitu kan. Bahkan saya pernah sholat di masjid itu di sampingnya itu Pak ada ini urutan surat, jadi takut lupa imam habis ini apa gitu. Masya Allah, segitunya jadi imam itu. Makanya jamaah mumpung jadi imam, jadi makmum, ikut bersama imam sampai selesai. Siap? Insya Allah. Ini yang hadir ya, awas ya yang hadir nih ya. Tolong DKM dipoto yang hadir nih ya. Besok 8 keluar tarik lagi nih ya. Iya. Iya Pak, maafin saya aja. Saya enggak membelah umat jadi enggak. Saya hanya mengingatkan yang 8 itu sabar. Sabar. Saya juga sama Pak, di sebelah yang ada beberapa masjid. Termasuk misalnya ada kajian saya di Tropicana, ya 11 enggak ada masalah. Ya, di beberapa masjid saya jadi imam juga 11 rakaat, nggak ada masalah. Yang penting sampai selesai itu saja. Ya, jangan kekeh di 11 tapi itu tuh tiga, akhirnya dia pulang di 8 sehingga kehilangan pahala yang banyak. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ya tadi ini pahala itu luar biasa, kebaikan luar biasa. Maka ketika Nabi mengatakan syahrun mubarakun, ya bulan yang penuh berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kata para ulama, berkah itu adalah bertambah kebaikan, wasubut. Subut itu artinya Pak, tetap. Ya, jadi berkah itu kebaikannya bertambah dan tetap ada. Ya, ibarat mangkok itu tetap ada airnya,
Dan kalau airnya itu terus bertambah, itulah yang disebut dengan apa? Keberkahan. Berkah itu bukannya sekedar bertambah, tapi menetap kebaikan itu ada. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan keberkahan? Karena di situ bertambah kebaikan dan kebaikannya terus-menerus ada. Maka jangan disia-siakan gitu. Jangan sampai Ramadan itu berlalu begitu saja, nggak ada kebaikannya. Bahkan tadi saya katakan, berapa banyak orang yang tumbang taraweh, tumbang, bukan 8 rakaat lagi dia, tumbang nggak taraweh. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan kebaikan, dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Maka oleh karena itu, ya, di tengah luar biasanya Ramadan ini, ya tentu kita perlu mempersiapkan diri kita. Karena tadi orang yang sukses berhasil itu jika dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nggak mungkin dia sukses kalau nggak persiapan dengan, nggak mungkin. Pasti dengan persiapan, acara, kegiatan, ya termasuk apa namanya cita-cita itu akan berhasil. Manakala dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak akan tercapai. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani. Kalau Ramadan itu bulan puncak prestasi ibadah, maka apa yang harus kita lakukan agar mencapai kesuksesan tadi? Ya, kata para ulama, salah satu di antara bekal yang penting menghadapi Ramadan adalah bekal ilmu. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, "Man abadallah bi ghairi ilmin, kana ma yusidu aktsaru mimma yuslih." Orang yang beribadah tanpa dibekali dengan ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Ramadan bulan ibadah, kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Ya, ini diantara bekal kita menyambut Ramadan. Ya, mensucikan jiwa kita melalui apa? Perbanyak ilmu. Ya, karena makanan hati, makanan jiwa adalah ilmu. Sebagaimana badan ini ada makanannya, maka hati dan jiwa ini juga perlu nutrisi pun makanan. Apa nutrisinya? Ya ilmu. Maka perbanyak ilmu. Ilmu apa? Karena ini Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran, ya siapin ilmu Al-Qurannya. Ya, makanya kaum muslimin berantas buta huruf Al-Quran. Kenapa? Lah Ramadan kalau nggak bisa baca Quran, baca apa? Baca WA, kan nggak mungkin dia ya. Apa nggak ngaji? Nggak bisa ngaji gitu-gitu. Baca WA mulu akhirnya, nggak baca Quran. Kenapa? Nggak bisa baca. Maka siapin ilmunya. Ya, dan kita sedih Pak, Masya Allah. Ya, di beberapa saya pernah bukan ngetes ya, ada seleksi guru Pak, itu baca Quran. Ya Allah, guru kan berarti kan udah levelan guru gitu, baca Quran, tes baca Quran. Walaupun dia bukan guru Quran, guru umum, tapi kan Al-Quran itu bukan buat guru agama. Al-Quran itu buat kita orang Islam, mukmin. Begitu baca surat Maryam, ya sengaja saya Mafatihus Suwar itu pengen tahu nih dia bisa nggak gitu. Ya bukan ngetes, emang ngetes lagi dites kan gitu ya. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, kahaya aso, waduh udah kahaya aso udah, ya Allah, kahaya aso ini dari mana kahaya aso ini? Dia kalau baca kahaya aso berarti dia nggak pernah hatam Quran. Ini gimana sih? Iya, jangan-jangan bapak juga sama bacanya kahaya aso gitu kan? Iya, itu kan ya sama seperti Yasin, mau dibaca Yasa kan enggak. Kenapa dia baca Yasin? Oh sering dengar Yasin. Bagaimana tulisannya? Yasa. Iya kan? Kenapa nggak dibaca Yasa? Dia baca Yasin. Karena dengarnya Yasin, dia paham. Tapi kalau tadi surat itu Alif Lam Mim Ra, Al-Maro, Al-Mari itu kan Al-Maro. Apa ini Al-Maro? Lah itu tadi saya bilang ya Allah, dia nggak bisa baca Quran. Terus gimana? Itu maksudnya. Ya, terus yang nanti Ramadan baca apa dia? Sementara Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan ya, Al-Quran adalah cahaya dari kekuatan hati kita. Ya, terus dia nggak baca gimana ceritanya? Bahkan Imam Asy-Syafi'i sampai meliburkan majlis-majlisnya di bulan Ramadan, fokus membaca apa? Al-Quran. Dan menurut riwayat Imam Syafi'i mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 2 kali ya, dalam 1 hari. Masya Allah ya. Imam Syafi'i 2 kali hatam dalam 1 hari. Berarti sebulan berapa? 60. Sanggup jamaah 60?
Ya kita mah dah 2 kali sebulan ya udah alhamdulillah, udah 2 kali dah sebulan. Ilok kagak bisa kan itu bahasanya ya. 2 kali dah dalam 1 bulan. Ya syukur-syukur bisa lebih. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Siapin ilmu Qurannya. Ya, kalau kita nggak punya ilmu Qurannya, terus mau baca apa? Ya, kalau kita ya Ustaz saya lagi belajar Quran, oke, belajar. Fadhol. Yang penting ada usaha. Saya udah tua begini lah, terus mau kapan lagi? Udah tua belum bisa baca Quran, ya sekarang udah baca. Tua belum bisa baca Quran, ya udah sekarang belajar. Sekarang, ya jangan, udah tanggung Ustaz, udah tanggung apa? Nggak ada istilah tanggung, nggak ada. Masih ada kesempatan belajar Quran. Jangan sampai tadi apa? Menyesal. Ya, qala rabbirji'un, ya Allah balikin saya ke dunia, mau ngapain? La ali a'malu sholihan tsumma taraktu. Saya beramal soleh dulu, waktu dunia saya tinggalin. Ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematian saya sebentar aja, ya Allah. Mau ngapain? Saya mau jadi orang soleh, mau beramal soleh. Lah, wala yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha. Kalau ajal sudah datang tidak bisa dimundurkan. Ya, itu ya. Jadi jamaah sekalian, ini penting ya. Menjadikan Ramadan itu benar-benar nih kita persiapan lahir batin. Kalau secara lahirnya kita udahlah persiapan, misalnya makanan sudah kita siapkan, kemudian mungkin aksesoris rumah dan sebagainya sudah kita perbaiki, kita sambut Ramadan dengan suasana yang bersih dan sebagainya, itu fadl. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana membersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena tadi jamaah sekalian ya, kualitas ibadah kita nanti ditentukan dari sejauh mana kita memahami ini, bekalnya dengan ilmu. Jadi ilmu dulu kuasai, ilmu tentang keutamaan A, B, C dan selainnya. Pokoknya Ramadan itu kita harus banyak belajar. Kenapa? Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin mudah nanti kita beribadah di bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian, salah satu di antara fungsi ilmu apa? Memudahkan. Orang kalau udah punya ilmu gampang Pak, beneran dah. Saya pernah di di salah satu rumah sakit, ada dokter Rahman, mungkin jamaah kenal dokter Rahman, itu dokter anak. Itu waktu itu anak saya sakit, kita udah mau nangis Pak, nangis udah, ya Allah ini bocah bagaimana. Akhirnya kita bawa ke dokter. Begitu ketemu dokter Rahman, kalimatnya begini, ya nggak apa-apa gitu. Kita udah mau nangis nih, kalimatnya ya nggak apa-apa gitu. Kenapa beliau bilang begitu? Karena punya ilmu. Kita nggak punya ilmu, sehingga sulit bagi kita, berat. Orang yang punya ilmu mah mudah. Motor yang punya ilmu mah kencengin, kendorin, taikin, krek, selesai. Punya ilmu. Iya. Orang masak punya ilmu. Mau masak apa? Punya ilmu mah gampang. Nggak punya ilmu mah buru-buru masak. Iya. Masak Indomie aja bumbunya ketuker, kita makan begitu ya. Perasaan tadi soto nggak payang bawang ini ya. Iya, itu bumbunya tinggal motong doang, karena kurang ilmu. Jadi kita kalau nggak punya ilmu jamaah sekalian, berat, sulit. Ya, kalau punya ilmu Ramadan gampang, mudah. Sholat berlama-lama. Ya, karena apa? Punya ilmu. Ada surat yang kita baca lebih lama. Makanya saya memotivasi jamaah, kalau kita nggak bisa hafal 30 juz, minimal juz 30. Udah. Minimal juz 30. Di situ ada surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Itu surat-surat yang yang kira-kira ya bahasanya untuk sholat sunnah bisa berlama-lama. Ya, itu modal kita. Kenapa? Kita punya ilmu. Nanti di Ramadan kita mau qiyamul lail, kita mau sholat sendiri, berlama-lama lah sholat. Kalau punya ilmu, maka siapin ilmunya tuh. Ya, untuk mendukung kesuksesan kita ibadah di bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian, selain bekal ilmu yang kedua, ya ini tetap nutrisinya nutrisi hati. Yang kedua adalah tadi karena ini ibadah, karena ini semangat spirit ibadah, maka salah satu di antara penghambat semangatnya ibadah adalah dosa dan kemaksiatan. Yang membuat kita malas beribadah adalah banyaknya dosa. Berarti kalau banyak dosa apa yang harus kita lakukan? Ya istighfar dan tobat. Itu obatnya. Dan itu sarana mensucikan jiwa kita. Perbanyak istighfar, perbanyak tobat menjelang Ramadan. Kenapa? Karena itu yang menghambat kita nanti semangat ibadah. Kenapa kita malas baca Quran? Banyak dosa, udah itu jawabannya. Kenapa kita sulit sholat malam? Banyak dosa, udah itu jawabannya. Bukan karena capek, bukan.
Capek kalau anu lagi mantep mah ya, masya Allah. Ibadah itu di Masjidil Haram, bagaimana nggak capek? Capek, tapi dinikmatin. Saya itu Pak, emang nggak boleh ngeledek di Masjidil Haram tuh ya. Salah satunya, saya pernah waktu jamaah sholat tarawih itu kan malam. Kita baru datang itu memang menyesuaikan ya, kondisi badan tuh belum siap. Jadi pada saat sholat malam yang shift kedua tuh yang 12:30, saya sholat itu apa kalau bahasa kita ngelenggut gitu Pak. Jadi emang berat sholat itu, benar berat sekali, masya Allah, capek sekali sholat itu. Tapi kita menikmati, kita pengen mendapatkan keutamaan dan itu harus dipaksa kan. Jadi waktu saya sholat begini gitu, di samping saya ya karena kenal ya orang dasar dari Indonesia sama ada beliau, ngantuk tat, sholat yang bener kata dia gitu kan. Waduh, ngeledek di kata saya. Waduh, saya udah ini banget Pak. Dan di sana kan nggak ada, maaf ya, nggak ada kopi. Kalau di sini kan enak Pak, kita ngantuk dikit ada dispenser deket. Sana mah nggak ada dispenser kan gitu ya. Aduh, kita minum terus, takut pipis. Kalau pipis tahu sendiri jauh kan ya. Aduh, dan kalau udah keluar ngantri, wah udah lama dah. Akhirnya udahlah, kita sekuat-kuatnya tuh. Jadi waktu beliau ngeledek begitu Pak, nggak lama di rokaat yang selanjutnya. Jadi kita waktu sholat di rokaat terakhir kan sujud ya, kita udah duduk tahiyat akhir, dia nggak bangun masih sujud. Saya pikir baca doa kan, sampai salam assalamualaikum warahmatullah, dia belum bangun masih sujud. Ternyata apa Pak? Tidur. Saya dorong aja, makanya jadi orang jangan suka jahil tuh. Aduh ya Allah, aduh dia batal sholat kan dia. Nah tidur Pak, bener. Saya tidak pernah menemukan orang sholat sampai tidur ya, kecuali di sana itu tadi. Karena berat sekali. Iya berat. Oh, bagaimana nggak berat? Kita dari tarawih aja selesai kurang lebih jam 10, setengah 11 lah. Nah 11, kemudian makan ya istirahat sejenak. Itu mah bentar aja udah. Karena setengah 1 itu dia langsung mulai sholat. Artinya istirahat sangat kurang dan kondisi kita belum menyesuaikan dengan di sana daerah. Ya kalau orang sana mungkin udah menyesuaikan, kita berat. Tapi itu terus kita paksakan. Kenapa? Ada kemudahan. Karena dosa kita di sana ya tidak sebanyak dosa di tanah air. Apalagi yang itikaf 10 hari itu Pak, masya Allah ya. Salah satu di antara target yang itikaf 10 hari itu tidak keluar masjid selama 10 hari. Dan itu itikaf yang sesungguhnya seperti itu. Tidak keluar selama 10 hari. Kalau kita mah itikafnya kan kalong Pak ya, datang malam gitu kan, habis itu pulang gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, masih bagus ya. Tapi di sana ya 10 hari nggak apa-apain. Ya tidak. Kalau saya juga kadang-kadang itikaf, tapi ntar tarawih hilang gitu ya, kajian subuh hilang gitu karena yang ngisi di tempat lain. Oh di sana udah full. Saya selama itikaf di sana nggak ada yang ngundang ceramah soalnya ya. Siapa yang mengundang di sana mah ya nggak ada yang kenal kan. Kalau di sini kan saya ke sono ke sini, kita keluar masuk masjid. Oh di sana full. Makanya tadi istighfar, taubat itu memudahkan kita untuk beramal soleh. Bisa khatam berkali-kali, bisa sholat tarawih berlama-lama, bisa bangun di sepertiga malam, di tengah malam, dan kebaikan yang banyak. Kenapa kita mudah melakukan kebaikan? Karena tadi perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Dan itu ya. Jadi istighfar itu jamaah sekalian itu amalan lisan, sementara taubat amalan hati. Orang yang istighfar ya belum tentu tobat, tapi orang yang tobat itu merupakan istighfar yang sempurna. Bedanya di mana? Jadi taubat itu gini jamaah sekalian, taubat itu secara bahasa artinya rujuk, roja'a minal maksiyah ila ta'ah, kembalinya seseorang dari kemaksiatan menuju ketaatan, itu taubat. Kalau istighfar itu tolabul maghfirah, meminta ampunan, minta doang, minta ampun lah gitu bahasanya. Jadi itu amalan lisan. Tapi kalau taubat itu amalan hati. Artinya apa? Orang yang taubat itu meninggalkan kemaksiatan. Makanya orang yang istighfar belum tentu ninggalin kemaksiatan. Misalnya nih, anak muda, kita lah, gak usah anak muda kita. Ada perempuan, maaf ya, jangan dibayangin Pak ya, cantik, seksi, nah gitu ya. Oh, belum apa-apa dah, gitu kan. Ini belum lihat kan. Jadi begitu kita melihat, kita istighfar, tapi mata kita melotot. Astagfirullahaladzim, ya Allah, benar, cakep banget. Nah, gitu kan. Tapi istighfar, tapi apa? Melotot. Jadi orang yang istighfar itu belum tentu meninggalkan. Tapi kalau taubat, dia palingkan. Itu namanya taubat. Jadi taubat itu berhenti dari kemaksiatan. Sementara istighfar itu belum berhenti, dia masih begitu.
Mubazir. Ya sama kayak ngegosip kan, ibu-ibu tuh gosip. Misalnya, udah tahu belum si ini? Iya, iya astagfirullahaladzim ya, amit-amit ya gitu tuh. Dia ngegosip tapi baca apa? Istighfar gitu. Jadi dia nggak berhenti dari gosipnya walaupun dia baca apa? Istighfar. Maka istighfar itu ya belum sempurna tobatnya. Tapi kalau udah tobat, artinya apa? Dia memalingkan, dia kembali ya dari kemaksiatan menuju apa? Ketaatan. Maka untuk memudahkan, nah gitu bahasanya ya, untuk memudahkan proses ibadah yang panjang. Ingat, Ramadan bukan sehari 2 hari. Tamu yang datang ini bukan sehari 2 hari, sebulan. Bukan malam doang, siang malam. Kalau tidak dibekali tadi istighfar dan tobat, rasanya sulit kita ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena itu tadi, istighfar dan tobat akan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas ibadah. Termasuk maaf ya Pak, pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah Allah, ini karunia dari Allah. Kalau masalah capek, saya yakin di antara jamaah mungkin ada yang pulang jam 1 malam baru pulang. Ada yang baru pulang shift, bahkan tidak sedikit yang shift 2. Jam berapa? Jam 11, jam 12 baru pulang. Allah. Tapi subuh tetap tuh ke masjid. Gitu. Ada yang nggak ngapa-ngapain nggak ke masjid, ada kan begitu maksudnya. Berarti ke masjid itu bukan masalah capek nggak capek, perkara iman itu. Wih, pantas lah dia ke masjid, orang rumahnya dekat masjid. Ada juga yang nempel sama masjid kagak ke masjid kan gitu. Itu mah bukan perkara jarak, perkara iman. Tapi Bapak jangan merasa nih gue nih iman gue mantep, jangan itu. Ini mah karunia Allah aja udah begitu. Artinya orang itu jaraknya jauh. Saya aja dari GCC nyampe Pak kesini Pak ya. Iya, masya Allah ini kan bukan perkara iman. Pananang udah WA kan udah ngingetin baik. Awas Ustaz besok jangan lupa lagi gitu. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita mudah melakukan amal soleh itu apa? Ketika dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu, maka bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang menghalangi kita dari kemaksiatan. Dan dosa tadi disebut istighfar itu apa? Thalabul maghfirah. Jadi gini jamaah sekalian, sedikit saya ulas tentang istighfar ini ya. Thalabul maghfirah itu gini. Mencari maghfirah. Maghfirah itu dari bahasa Arab dari kata mighfar. Ya, mighfar itu jamaah. Kalau bahasa kita itu helm pelindung. Jadi istighfar itu memiliki 2 fungsi. Menutupi dan melindungi. Ini fungsi istighfar nih. Jadi istighfar itu yang pertama menutupi, yang kedua melindungi. Maka disebut mighfar. Mighfar itu sesuatu yang menutupi dan melindungi. Misal saya berikan contoh ini peci. Peci ini menutupi kepala saya enggak? Tapi melindungi enggak? Enggak. Ini kalau kena batu, kena apa, jatuh dari motor, enggak melindungi nih. Yang melindungi dan menutupi apa? Helm. Nah itu helm itu mighfar. Dia bukan hanya menutupi tapi melindungi. Nah istighfar itu selain menutupi dia melindungi. Menutupi dari apa? Istighfar itu satu, menutupi aib-aib di hadapan makhluk dan di hadapan Allah. Jadi nanti pada hari kiamat Pak, orang yang rajin istighfar itu disodorkan Pak kalimat di rentetan dosanya nih. Dosanya ini kan, iya. Kamu begini kan? Iya ya Allah, iya. Sudah aku tutupi. Nah itu manfaat dari apa? Istighfar. Jadi istighfar itu Pak, dosanya nggak dihapus. Ya, dosanya nggak dihapus. Ada catatannya, tapi di apa? Tutup. Diampuni dosa-dosanya. Diampuni itu dimaafkan, itu maksudnya apa? Artinya ditutup doang, bukan dihapus. Kalau dihapus mah kan malaikat udah nyatet, capek-capek dihapus kan begitu ya? Enggak, ditutupi. Jadi catatan kita itu ada nggak? Ada. Bapak dosa apa yang Bapak lakukan nanti diperlihatkan nggak? Berarti masih ada nggak catatannya? Ada, nggak dihapus, ada. Tapi kalau rajin istighfar ditutup. Aku telah ampuni, ditutup sama Allah. Itu yang di hadapan Allah ya. Yang kedua di hadapan makhluk. Rajin istighfar itu menutupi aib. Kenapa jamaah masih mau ngundang saya? Apa karena saya nggak punya dosa? Enggak. Karena Allah masih menutupi aib saya. Iya. Kenapa jamaah masih dianggap suami oleh istrinya? Karena Allah masih menutupi. Seandainya Allah buka aib kita Pak, kayaknya bini kita udah pulang kampung udah. Iya. Iya. Seandainya Allah buka aib kita, kayaknya istri kita udah, Allah laki gue dosanya banyak banget ini, katanya begitu ya.
Nggak usah jauh-jauh dah Pak. Bapak pernah nggak di pikiran Bapak muncul perempuan lain selain istri Bapak? Nggak usah dijawab kan? Tapi Allah kan menutupi Pak. Seandainya kita kayak film kartun Pak, apa yang ada di pikiran kita nongol di atas, kelar rumah tangga kita Pak. Iya. Ayah itu siapa itu? Ini nongol lagi yang tadi kan begitu. Nah itu tadi, itu contoh Allah menutupi apa? Aib kita di hadapan makhluk. Jadi Allah menutupi di hadapan Allah, dan Allah akan menutup aib kita di hadapan siapa? Makhluk. Dari manfaat apa ini? Istighfar. Jadi istighfar itu manfaatnya. Banyak kan istighfar. Allah akan menutup di hadapan anak kita, di hadapan anak kita. Mungkin kita sosok ayah yang idaman ya. Saya tuh terinspirasi dari ayah. Iya, kenapa? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau dibuka, anak kita juga malu kayaknya. Bapak saya kelakuannya begini amat, begitu kan ya? Iya tadi. Lagi-lagi Allah menutupi apa? Aib kita. Semua tanpa terkecuali. Jadi yang pertama fungsinya apa? Menutupi. Yang kedua fungsinya apa? Melindungi. Karena dosa itu berdampak. Dosa itu ada efek samping. Yang pertama udah pasti dosa itu mendatangkan siksa nanti. Tapi kalau diampuni beda lagi kan gitu. Yang kedua, efek dari dosa itu apa? Malas ibadah. Itu tadi Pak. Ya. Efek samping dari dosa itu apa? Malas. Sholat malas. Makanya Pak, kalau kita dalam satu hari nih malas banget ke masjid ya. Ah udah istighfar. Banyak dosa. Ya Allah, udah ada seminggu nggak baca Quran pisan misalnya gitu, udah pasti banyak dosa, udah pasti udah itu. Iya, sesibuk apapun kita ya, kalau ini lagi kuat mah ya minimal nggak baca Quran pun kita murojaah sendiri lah, baca yang kita hafal misalnya ya, itu mudah kalau tadi istighfar itu rutin kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, coba bayangkan ini nutrisi hati ini luar biasa ya. Menjelang Ramadan tuh udah perbanyak istighfar, taubat, udah. Makanya sekarang ini nggak ada waktu lagi Pak. Kita 2 minggu kurang, nggak ada waktu lagi. Makanya udah, yang aneh-aneh ntar lu dah gitu bahasanya. Jangan yang aneh-aneh udah. Karena udah mau Ramadan ini, ya. Makanya aura-aura Ramadan itu udah mulai apa? Terasa. Apa aura Ramadan tadi? Quran. Apa aura Ramadan? Istighfar, taubat. Itu aura Ramadan. Kita Allah Ramadan bentar lagi ya. Kok tahu? Itu iklan marjan banyak banget di TV ya. Jadi aura Ramadan itu iklan sirup gitu ya. Iklan sarung gitu. Sama tukang timun suri dah gitu kan. Kalau tukang timun suri udah banyak ya udah mau puasa ada begitu. Lah bukan itu aura Ramadan mah. Iya, aura Ramadan itu tadi tuh. Ya, nutrisi hati, pensucian jiwa. Maka oleh karena itu siapin ilmunya, perbanyak istighfar dan taubat. Dan terakhir jamaah sekalian, tadi ya, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ya kunci dari semua kesuksesan. Ya, menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudahan kecuali Allah yang mudahkan. Salah satu doa yang Nabi baca ya, dan sering Nabi baca. Ini nasihat buat kita juga ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Allah yang mudahkan. Minta sahlun, minta kemudahan. Ya makanya Pak, anak saya yang ketiga, saya kasih sahla itu nggak kepikiran Pak. Jadi sampai hari lahiran nih, jadi dia lahirnya nggak sama bidan Pak, lahir sendiri bocah di rumah sakit padahal. Jadi kasusnya gini, istri saya itu darah tinggi naik, bidan nggak berani ngambil keputusan, dokter dalam perjalanan. Jadi bidan lagi ngobrol, lagi pakai sarung tangan di ruangan khusus tuh. Saya sama istri di persalinan. Habib mulus, tahan kan kata bidan, tahan Bu, tahan. Lah orang mulus mah kagak bisa ketahan kan ya. Akhirnya tuh bocah prot aja, kagak lewat bantuan bidan. Kata saya bocah brojol gampang banget tuh, sahla aja namanya kata saya gitu. Jadi nama sahla itu karena apa? Gampang itu kan. Nah kita tuh minta sahla, minta kemudahan kepada siapa? Kepada Allah. Kita nggak mungkin bisa sholat kecuali Allah yang mudahkan. Kita nggak bisa terawih nih besok 23 rakaat kecuali Allah yang mudahkan. Udah, Allah yang mudahkan. Kita bisa terawih 23 rakaat. Nggak usah ada alasan yang lain gitu maksudnya. Ya, Ustaz saya kepikiran asinan baik, Ustaz jadi pulang nih ya, itu hancur baik lah. Ya, jangan udah fokus aja 2-3 selesaikan. Iya. Siapa yang mudahkan itu? Allah nanti yang mudahkan. Minta sama Allah. Ya Allah,
saya selama di Al-Muhajirin belum pernah sampai 23 ya Allah, bantu ya Allah. Besok sampai 23 ya Allah. Begitu. Gitu doanya, Pak. Iya. Kenapa? Karena kita butuh bantuan Allah. Ya Allah mudahkan. Ya Allah, saya belum pernah hatam Quran sekali-kali acan ya Allah. Bantuin atau ya Allah besok saya pengen hatam Quran sekali ya Allah. Allah mudahkan. Gitu ya. Ya Allah saya pengen sholat kayak di Masjidil Haram ya Allah jam 12:30 mulainya gitu kan ya. Iya begitu doa. Allah mudahkan. Biarin sendirian gitu dah gitu bahasanya kan ya. Ya tapi dan tadi jamaah sekalian, saya sih berharap jamaah bisa tadi seumur hidup pernah tarawih di Masjidil Haram. Amin. Umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji bersama Rasul. Aduh ya Allah. Allah yang mudahkan. Allah yang mudahkan. Benar. Apa pahala sholat di Masjidil Haram juga? Berapa kali? 100.000 kali. Ini sholat apa? Semua sholat, termasuk sholat taraweh. Ya, kalau kita bisa taraweh di Masjidil Haram, berarti 100.000 kali taraweh di Masjid Al-Muhajirin. Wah, itu nggak kaleng-kaleng. Apalagi mohon maaf ya Pak ya, ini banyak yang udah purna gitu ya. Udah purna begini Pak ya. Nah, bismillah dah, udah nggak ada kegiatan. Paling jadi MC, ya, ngomong cucu kan gitu ya. Udah tahun depan dah, dari sekarang ya masih ada setahun lagi kan ya, setahun depan dah nabung dari sekarang ya, sehari 10 juta aja insya Allah 3 hari berangkat. Iya nah iya Pak, jangan sehari 1.000 lah kapan berangkatnya, sehari 10 juta aja ya, insya Allah 4 hari ke berangkat itu ya. Iya, jadi punya ini cita-cita tertinggi kita. Ya Allah, saya seumur hidup belum pernah tarawih di Masjidil Haram. Kata Ustaz Dadang begini, bener kagak, jangan-jangan hoak dia begitu, udah begitu ya, berangkat dari sana. Ya, kita bisa tarawih di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali. Dan kalau jamaah itu, dan Masjidil Haram itu keren Pak, kerennya gini. Kalau kita sholat, misalkan kita tahu ya, sholat jenazah itu kan setiap sholat kan, habis sholat fardu sholat jenazah, selalu begitu, itu pasangan. Dan itu pun dilakukan pada saat sholat tarawih, bayangin. Sholat tarawih ada sholat jenazahnya gitu kan. Saking apanya, pengen kita sholat jenazah itu banyak berarti. Sholat tarawih ada sholat jenazahnya, coba bayangin. Di mana ada tarawih ada sholat jenazah? Nggak ada. Di sono doang gitu. Itu luar biasa. Dan itu setiap hari. Makanya tadi dibagi mungkin ya jamaah yang mayat yang udah ini mantan Pak tarawih aja pisahin atu gitu tuh. Jadi diatur betul. Jadi pas tarawih ada sholat jenazah lagi. Masya Allah. Kan bisa aja dikumpulin kan ya, udah sekalian aja, udah jangan balik-balik enggak. Jadi setiap sholat fardu ada sholat jenazah, di sholat tarawih pun kita sholat jenazah. Coba bayangkan, itu pahala yang siapa yang bisa memudahkan itu? Ya Allah kan. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa nutrisi hati. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, menunjukkan kita ini lemah, menunjukkan kita ini sangat butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ya kita berlepas diri dari Allah, maka Allah akan menjauh dari kita. Ya, waliyadzubillah. Orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah, ya, orang-orang yang dilupakan oleh Allah, orang-orang yang tidak ditolong. Siapa? Orang-orang fasik, orang-orang munafik. Naudzubillahi min dzalik. Kita butuh bantuan Allah. Besok Ramadan Pak, ya Allah, kalau bukan atas pertolongan Allah, gak mungkin kita sukses ibadah, enggak. Karena ada ungkapan kalimatnya, may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala. Siapa yang Allah berikan petunjuk, enggak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ya, maka ayo bismillah, banyakin doa. Ya, kan doanya yang sering dibaca apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana, kan itu, wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Ya, kita minta wa baligna ramadan ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Tapi bukan sampai doang gitu, sampai tapi kagak ngapa-ngapain lah percuma. Sampai Ramadan itu diisi dengan apa? Amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, masih ada waktu untuk tanya jawab. Ada? Ya, padahal. Mungkin ada yang tanya, silakan. Kenapa? Ini udah belum? Gini.
Udah. Tahan lu ibu-ibu udah belum nasinya? Yang udah ini kita udah belum siap gimana kita? Terjadi kerusuhan ntar ini. Baik, jamaah sekalian, azan ya Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekali lagi ucapan jazakallah khairan. Terima kasih atas semua kebaikan orang-orang yang berjuang di Masjid Al-Muhajirin, masjid legendaris ya. Masjid yang banyak kenangan hidup kita di sini. Dan insya Allah masjid ini akan menjadi amal jariah yang akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Maka nasihat buat diri saya dan kita semua, jadikan masjid ini sarana pemersatu umat, sarana memperkokoh ukhuwah Islamiyah, bukan sarana perpecahan. Maka dari masjid ini lahir kebaikan yang banyak, dan insya Allah dari masjid ini melahirkan generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Lingkungan kita menjadi lingkungan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Semoga Ramadan yang sebentar lagi akan datang, kita dihantarkan oleh Allah dengan kondisi terbaik, kondisi siap dalam mempersembahkan ibadah yang terbaik, dan semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah, dan Ramadan menjadi sarana menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ala hadhihi niyah